Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dengan NIM 12050113491. Di video ini saya akan membahas materi SBD dari materi 1 sampai materi 4 yang sudah dibahas oleh dosen pengampu kita Pak Suwanto. Kan kita tulis deklar bikin dan format tulisan ini dari ada begain dan diakhiri dengan n. Nah, karena kita akan menggunakan variabel, kita akan menggunakan deklar untuk contoh praktek di praktek 1 ini. Di dalam deklar ini akan diisi dengan nama variabel dan tipe datanya. Deklar ini fungsi untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan di dalam praktek nanti. Kita akan menggunakan praktek. Kita menggunakan v underscore first name, lalu kita masukkan tipe data first name ini. Nama first name ini adalah nama awal yang isinya adalah nama awal kita atau huruf. Karena huruf kita menggunakan tipe data varchar. Kita tuliskan varchar 2. Selanjutnya kita isikan berapa limit yang akan ditampung oleh si varchar ini atau tipe data ini pada variabel v underscore first name. Kita isikan aja, kita 15 atau 10 sih bisa. Selanjutnya kita memberikan nilai pada variabel first name. Misalnya kita masukkan nama kita, kita beri tanda kutip 1, kita beri nama, contohnya misalnya Andika, bisa kita sudah. Oke, selanjutnya jangan lupa kita beri titik 2 titik koma. Selanjutnya kita berikan variabel last name juga, last name untuk nama akhiran. Tipe datanya sama atau kita bisa kopikan dari atas juga, varchar 2. Selanjutnya kita isikan juga, kita isikan nilai atau limitnya. Selanjutnya kita jangan lupa kasih tanda petik. Karena nama belakangnya Prasetyo, kita tulis Prasetyo atau terserah nama kalian, Prasetyo. Kemudian pada section daerah begin ini kita akan mengeluarkan nilai yang pada variabel ini dengan perintah dbms. Tab dulu dbms underscore output line, output line. Selanjutnya kita akan panggil dengan menggunakan string di awal. Misalnya nama saya kita panggil first name-nya, kita beri string h, kita beri ini. Selanjutnya ada tanda petik di 1. Selanjutnya ada string juga. Selanjutnya kita beri first name.
Jangan lupa titik koma. Kita jalankan, kita buka terminal. Kita jalankan, bentar, tunggu loading. Kita jalankan SQL plus oke, username-nya kita beri sysdba, enter. Untuk passwordnya kita beri yang passwordnya sudah kita beri di awal pelajaran atau membuat dari VSC ini atau PLSQL. Oke, ini sudah terkonek. Selanjutnya kita akan konekkan ke HR. Connect HR. Untuk HR, passwordnya kita beri juga. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan aktifkan set server server output, tidak spasi ya, output on. Oke, kita panggil dengan cara add, kita samakan dengan praktek 1 kan yang passwordnya sudah kita buat di sebelumnya. Sudah terkonekkan. Selanjutnya kita connect HR juga, karena untuk kedepannya kita menggunakan skema HR. Untuk passwordnya kita masukkan juga. Oke, sudah terkonekkan. Kemudian kita aktifkan set server output on. Lalu kita panggil. Maaf, ini seharusnya tidak menggunakan spasi. Oke, selanjutnya kita panggil dengan kita tuliskan praktek 1.sql. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul outputnya. Nama saya Andika Prasetyo. Selanjutnya kita menggunakan tipe data number. Oke, langsung kita bisa contohkan. Kita beri komen dulu. Juga bawahnya juga. Oke, selanjutnya kita menggunakan variabel. Kita akan menggunakan luas lingkaran. Kita buat variabel p dengan variabel number. Limit nilainya kita beri terserah sih, tapi kalau saya kita beri limit 10. Oke, kita beri 3,14. Untuk luas lingkaran kita butuhkan v r kuadrat. Tipe datanya kita buat number. Kita beri limitnya 10 juga. Kita beri 4. Oke, jangan lupa titik koma ya. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menampung hasil dari luas lingkaran ini. Kita buat v_luas, tipe datanya sama, number, kita berikan 10 juga limitnya. Oke, titik koma.
Selanjutnya di bagian section begin, kita buat kalkulasi untuk menentukan luasnya. V underscore luas sama dengan V underscore V dikali R VR dikali VR IR. Oke. Di bagian di BMS-nya kita ubah output line ini kita ubah luas lingkaran dengan kita panggil dengan nilai jari-jarinya luas lingkaran kita dengan VR dengan jari-jarinya dengan kita tuliskan adalah terpanggil dengan V luasnya. Luas. Oke, bisa langsung kita jalankan. Kita tuliskan praktek1.sql. Oke. Ini sudah munculkan luas lingkaran 4 adalah dengan jari-jari kurang dengan jari-jari. Kita coba run ulang, kita save dulu. Oke, di sini udah muncul luas lingkaran dengan jari-jari 4 adalah 48. Ini adalah contoh integrasi penerapan dari tipe data dan variabel. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita melakukan penerapan SQL pada PL SQL. Selanjutnya kita tambah juga praktek tek2.sql. Oke. Oke, kita menggunakan data yang ada pada tabel HR. Oke, kita ketikkan. Sebelumnya kita menggunakan variabel yang akan menampung. Kita tuliskan declare begin dan terakhir end. Oke, kita ambil dari tabel HR. Yang pertama ada first name. Tipe datanya kita samakan tipe data yang ada yang tabel employees yang tadi kita buat HR dengan cara kita memanggil namanya lalu titik first name persen type. Oke, kualitasnya kurang mantap. Oke, selanjutnya kita melakukan tipe data ya, pada first name pada tabel employees. Begitu juga seterusnya kita melakukan. Lebih cepatnya kita copy saja. Oke, kita copy, kita Ctrl V sebanyak 3 kali ya.
Ini kita ganti jadi last name. Last name kita ubah juga menjadi salary. Oke, kita akan menampilkan first name, last name, dan salary. Selanjutnya pada bagian begin kita menggunakan fungsi SQL, yaitu select first name, koma last name. Oh, ini tidak pakai v. Last name, koma, dan salary. Oke. Oh, tidak v salary aja. Oke, tutup. Selanjutnya kita tuliskan from into first name, koma last name, koma, dan v salary. Oke, selanjutnya kita into menuju tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian langsung kita masukkan from employees di mana employees ID kita tuliskan where employee ID berdasarkan ID-nya adalah 100. Lalu kita tampilkan pada DBMS output line kita tampilkan nama dan gaji karyawan dengan ID 100 adalah first name, kemudian last name, bukan last name aja. Kemudian menggunakan gaji sama dengan salary, Oke, dan ini kita samakan juga last name. Begin if dan slash. Oke. Yang pertama kita melakukan praktek untuk if dulu. Oke. Yang pertama kita akan mendeklarasikan variabel namanya dengan v berat badan, dan ini akan mendeteksi adalah orangnya kurus atau ideal atau gemuk.
kita dengan tipe datanya number, limitnya 10, kita scan, itunya adalah 70. Selanjutnya kita buat if berat badan berat badan di bawah 50, then kemudian kita keluarkan dbms nya, dbms output line. Dan jika kurang dari 50 adalah kurus. Oke, kita beri titik kurus. Kurus. Oke, dan LC. LC itu untuk apa? LC itu untuk berat apa? Untuk kondisi yang lain. LC if kita buat antara sama dengan belum LC if V berat badan between, kita beri between jika lebih dari 52 dan 65, dan kita kopikan dari atasnya dbms nya adalah di sini kita kopikan dbms nya. Jika ini datanya jika 52 sampai 56, itu termasuk golongan orang yang ideal dengan dengan badan yang ideal. Oke. Selanjutnya adalah kita buat kita rapikan if kita buat LC Oke, kita kopikan juga. Pastikan. Oke. Dan jika lebih dari 52 dan atau lebih dari 65 adalah gemuk. Oke, kita coba kan, kita Ctrl S, kita jalankan. Bukan, kita praktek 3. Oke, nah ini kasus sama. Kita jika saya masukkan 70 itu termasuk gemuk, dan jika 45 akan menghasilkan kurus. Oke, kita lanjut. Kita akan ubah untuk kasus yang sama tapi dengan menggunakan cache.
kita beri tanda kurung dulu, kurung tanda komentar. DBMS-nya output dot put line. Nah, jika lebih dari 80 Anda harus diet. Anda harus diet. Oke. Lupa titik. Selain itu kita buatkan LC atau kita kopikan dari atas ini dan atau Anda tidak harus diet. Tidak harus diet. Selanjutnya kita menggunakan akhiran ncase. Oke, ncase. Selanjutnya jika berat badan 45 tidak harus diet, dan jika lebih dari 70 maka atau 80 akan muncul Anda harus diet. Oke, bentar kita buatkan new file praktek 4.sql. Oke, kita buatkan juga declare begin loop and loop and oke, dan kita akan isikan variabelnya dengan nama v underscore b number. Kita berikan limitnya 10 sama dengan oke. Di session loop ini kita bukan outputnya dulu, kita buatkan DBMS output dot put line underscore. Kita munculkan v variabelnya bill. Setiap variabelnya itu menampilkan akan ditambahkan nilainya dengan 1. Berarti increment. Oke, vbill titik 2 sama dengan vbill ditambahkan 1. Kemudian dia akan berhenti atau kita buatkan exit apabila variabel billnya ini lebih dari 10. Win vbill
atau lebih dari 10. Oke, coba kita save dan kita panggil. Contoh 4. Praktek 4. Oke, apa yang terjadi? Error lagi, Cok. Bentar. Exit when fee bill lebih besar dari 10. Iya. 5 di BMS. Ngapain nggak put lainnya pakai? Kan ada aja masalah dari sikit pun. Ya memang sikit. Oke, karena ada kesalahan, kita coba lagi. Karena ada kayak praktek parsial. Oke, dia akan muncul 1 sampai dengan 10. Karena kita buat dari angka 1. Misalnya kita dari angka 0 pun kita outputnya bilangan dari 0 sampai 10. Kita coba aja. Oke. 10 dia udah. Oke. Dan dia akan berhenti 10. Selanjutnya kita akan membuat deret bilangan genap. Oke. Kita akan melakukan condition control dengan di antara output. Kita buat if dengan v bill dengan modulus 2 sama dengan 0. Kita buatkan then kita kopikan. Selanjutnya and if-nya di sini. And if jika bilangan ini menunggu hasil modulus bagi 2 sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan genap. Gimana? Berarti dia akan muncul bilangan genap. Misalnya 1 dari 10 akan mendeteksi bilangan genapnya. Misal kita jalankan bilangan 1. Oke. Selanjutnya sudah muncul bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Misalnya kita buatkan ganjil, kita buat mod 2 lebih besar dari 0. Oke, kita cobakan. Kita coba panggil praktek ini. Oke, dan jika kita sudah rubah tadi 2 lebih besar dari 0 akan menghasilkan angka ganjilnya 13579. Karena hasil baginya lebih dari 0. Coba kita dibuat 20 atau 30, bebas, karena kita coba praktek, kita buatkan 20. Oke, kita panggil. Oke, di sini akan memunculkan 1, 3, 5 dan seterusnya dari angka ganjil 1 sampai 20. Misalnya kita buatkan sampai 100 pun. Oke. Di save dulu baru kita panggilkan. Oke. Dan akan memunculkan bilangan ganjil dari angka 1 sampai dengan 99. Oke, ini adalah materi terakhir dan ini adalah akhir dari materi kita. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Andika Prasetyo, dan ditunggu video kelanjutannya lagi. Saya minta maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Saya Andika Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.